Kemarin sudah kita pelajari poin yang pertama, tidak ada yang kita lakukan yang pertama dari seorang penuntut ilmu akhlak kita kecuali adalah meluruskan niat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada niat yang kita niatkan ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita hadir di majelis ilmu, kecuali terus memperbarui niat kita untuk mencapai dan mencari ridhonya Allah. Artinya kalau satu-satunya yang dituju untuk mencapai ridhonya Allah, maka tidak diperbolehkan atau kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menghadirkan niat-niat yang lain. Dan siapapun hari ini yang masih datang ke majelis ilmu dengan niat yang belum lurus, belum niat yang masih menghadirkan niat yang berbelok-belok, maka segera luruskan niatnya ketika kita sudah belajar. Kalau masih ada niat yang lain, malu karena malu sama temennya, atau pengen mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, atau pengen dikatakan orang yang alim, orang yang lebih berilmu, maka niat-niat seperti itu harus sudah jauh dibuang agar Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita ketika tidak ada niat yang kita tanam kecuali untuk mengharapkan dan untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mengharapkan wajahnya Allah. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah berusaha beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah dipergerakkan oleh Allah dari fisik kita, dari keinginan kita, dari hati kita, ketika kita sudah digerakkan oleh Allah untuk belajar dan kita sudah mulai memahami sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan dari setiap majelis ilmu yang kita hadiri, maka konsekuensi dari ilmu itu adalah ketika kita dituntut, ketika kita sudah paham, maka harus mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu adalah karakter penuntut ilmu yang kedua. Karena apa? Karena sesungguhnya tuntutan kita ketika kita sudah mengetahui sebuah ilmu, maka tidak ada yang lain kecuali adalah beramal. Karena apa? Karena tuntutan kita ketika kita sudah mengetahui ilmu yang kita pelajari adalah mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Kalau kita sudah belajar Asmaul Husna, buah imannya, kita sudah paham, maka langkah selanjutnya adalah mengamalkan. Kalau kita sudah belajar bagaimana sholat yang benar, maka tidak ada yang lain kecuali adalah mengamalkan bagaimana cara sholat yang benar. Kalau kita sudah belajar zikir Asmaul Husna, sudah dimurojaah, maka diamalkan. Kalau kita sudah menghafal surat Al-Mulk, maka konsekuensinya harus kita amalkan sebelum tidur kita. Kalau kita sudah menghafal 11 ayat terakhir dari surat Al-Imran, maka tidak ada konsekuensi yang lain kecuali adalah diamalkan. Setiap bangun yang dibaca. Yang berat adalah mengamalkan dari ilmu yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari. Karena apa? Karena sesungguhnya ilmu itu tanpa amal adalah batil. Dikatakan ilmu itu tanpa amal adalah batil. Sebagaimana keledai yang membawa barang tetapi tidak bermanfaat. Seperti keledai yang dibebani banyak barang tetapi barang itu tidak ada manfaatnya. Sudah capek-capek belajar, sudah capek-capek berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Bahkan apa? Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada ancaman bagi orang-orang yang dia belajar tapi tidak mengamalkan. Dalam hadis Bukhari disebutkan di nomor 3267, yuja'u birrojuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Akan ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat nanti, kemudian dia lantas langsung dilemparkan ke dalam neraka. Fatan daliqu uqatabuhu finnar. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Fayanduru kama yadurul khimaru birohayahu. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Fayajtami'u ahlun nari alaihi. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya, lalu mereka bertanya, fayaquluna ay fulanan,
bukankah engkau yang dulu memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami kepada kemungkaran, masaan naka alaisa kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah kamu yang dulu memerintahkan kami, mengingatkan kami untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran? Qala kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi. Betul, saya dulu yang memerintahkan kalian kepada kebaikan. Wa anhakum anil munkari wa atihi. Tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dahulu melarang kalian dan kemungkaran, tapi aku sendiri juga tidak mengerjakannya. Artinya apa? Artinya ini adalah ancaman. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, ancaman bagi orang-orang yang sudah dititipkan ilmu di dalam kehidupannya, tapi dia tidak mengamalkan. Dia tidak beramal dari ilmu yang dipelajari. Tapi jangan menjadikan Bapak Ibu, jangan menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mau belajar. Kan banyak hari ini Bapak Ibu, orang yang tidak mau belajar itu alasannya apa? Bapak Ibu sering dengar gini nggak? Enggak saya enggak mau belajar, daripada saya belajar nanti saya saya harus mengamalkannya atau harus beramal dari apa yang saya pahami. Mendingan saya enggak tahu sehingga saya enggak berdosa. Paham Bu? Sering dengar perkataan ini, mending saya nggak tahu daripada saya dosa. Kan kalau saya tahu harus beramal. Kalau saya tahu harus mengamalkannya. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk kita apa? Untuk kita tidak menuntut ilmu, untuk tidak belajar. Untuk tidak belajar. Kan banyak hari ini orang yang beralasan, mending saya nggak tahu lah daripada saya kalau tahu nggak beramal jadinya berdosa. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, di hadapan Allah nanti akan berbeda. Orang yang sudah mulai belajar, tapi dia tertatih mengamalkannya, walaupun mengamalkannya belum maksimal, akan berbeda orang yang sengaja bodoh, dia tidak mau belajar, kemudian dia tidak mau beramal. Beda nggak Bu di hadapan Allah nanti? Beda. Orang yang sudah tertatih-tatih dia berilmu, kemudian dia walaupun masih kesleo di dalam mengamalkannya, akan berbeda dengan orang yang tidak mau belajar atau sengaja bodoh dan dia tidak mau belajar terhadap ilmu akhiratnya. Hari ini kan banyak orang yang tidak mau belajar terhadap ilmu akhiratnya karena dia tidak mau konsekuensi beramalnya. Ketika dia sudah tahu, mending saya tidak tahu daripada saya tahu nggak ngamalin, kan jadinya malah dosa. Ini adalah narasi pembenaran yang sering diucapkan agar mereka itu nggak mau belajar. Maka itu yang harus kita jauhi. Itu yang harus kita jauhi, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita berilmu, maka beramallah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau masih tertatih-tatih dan suka masih melakukan kesalahan, maka terus perbaiki, teruslah berproses. Daripada kita sengaja bodoh, tidak mau belajar, sehingga apa? Sehingga dengan kebodohan itu yang menjadikan kita itu semakin hari itu akan berbuat dosa besar. Bapak Ibu jangan pernah berpikir dosa besar itu hanya berzina, dosa besar itu hanya membunuh, dosa besar itu hanya minum khamr, bukan. Salah satu dosa besar itu apa? Semakin bertambah umurmu, tapi tidak bertumbuh ilmumu. Saya ulang sekali lagi, semakin bertambah umurmu, tapi tidak bertumbuh ilmumu. Itu juga salah satu dosa besar. Kamu diberikan kesempatan, ditambahkan umurnya, tapi tidak bertambah ilmumu tentang kehidupan akhiratmu. Kamu tidak ngerti nanti matinya gimana, harus mencapai husnul khotimah. Ketika mati gimana ngurus jenazahnya, ketika mati harus apa yang ditinggalkan untuk anak istrinya, untuk anak istrinya. Ketika kamu tuanya nanti apa yang kamu lakukan. Ketika malam bangun nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar terhadap perkara-perkara agama yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah SAW. Kamu ditambahkan usiamu,
kamu ditambahkan umurmu tapi tidak bertumbuh ilmumu, itu termasuk dosa besar. Kan ingkar namanya, i'rab. Namanya apa? Namanya i'rab. Bukankah peringatan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita? Berapa banyak orang yang diberikan peringatan Bapak Ibu di dalam kehidupannya tapi dia ingkar. Banyak ajakan-ajakan, banyak peringatan-peringatan yang Allah kirimkan dalam kehidupannya tapi dia tidak mau belajar. I'rab namanya. Makanya Rasulullah menyampaikan abghadu rijalu indallahi alimun fid dunya jahilun anil fil akhirah. Salah satu orang yang sangat dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu siapa? Abghadu rijalu indallahi alimun fid dunya. Dia paham betul tentang urusan dunianya tapi jahilun anil fil akhirah, tapi dia tidak ngerti urusan akhiratnya. Kalau ditanya masalah dunia, dia detail menjawabnya. A, B, C, D, D, sampai Z dia bisa menyebutkan. Tapi kalau ditanya apa persiapan akhiratmu, dia nggak nanya, dia nggak bisa menjawab. Kalau ditanya tentang urusan agamanya, dia nggak bisa jawab sama sekali. Tentang urusan akhiratnya dia nggak bisa menjawab. Bodoh dia terhadap urusan akhiratnya. Padahal dia tahu betul dunia itu hanya sementara, kehidupan akhirat itu abadi yang akan dia tempati selama lama-lamanya. Tetapi dia tidak tergerak hatinya untuk belajar tentang kehidupan akhiratnya. Dan itu lebih berat Bapak Ibu daripada orang yang menuntut ilmu, dia tahu sebenarnya harus beramal, tapi dia masih suka berproses, dia masih suka jatuh bangun ketika mengamalkan. Maka di hadapan Allah akan berbeda. Analoginya sederhana Bapak Ibu. Analoginya sederhana. Misalnya saya janjian, atau kita janjian. Yang bapak-bapak ini janjian sama istrinya misalnya. Nanti ketemu ya jam 3 sore di sini misalnya. Nah, qadarullah HP kita mati. HP kita mati, nggak bisa ngabarin istrinya, nggak bisa kasih info. Tetapi ketika kita nggak bisa kasih info kalau datangnya telat jam 3, tapi misalnya saya, kemudian saya mampir dulu membawa hadiah. Saya beliin perhiasan emas 1 kilo misalnya. Terus saya beliin eh, kue, makanan kesukaannya. Saya beliin hal-hal kesukaan istri saya. Kemudian ketika datang telat, dimarahin. Gimana? Kan janjian sudah jam 3. Ini sudah nunggu saya sampai jam jam 5. Kamu baru datang. Kemudian saya menceritakan, saya datang karena habis telat karena saya nggak bisa ngabarin, HP saya mati. Ini saya bawakan emas, saya bawakan makanan, saya bawakan semua barang kesukaanmu. Kira-kira dimaafin nggak, Bu? Kita tertatih-tatih datang dengan membawa sesuatu, kita akan mudah dimaafkan sama istri saya. Tapi ada orang yang janjian sama istrinya misalnya, jam 3 ketemu, HP-nya mati, dia nggak ngabarin, dia nggak apa, dia nggak ini, tapi telat jam 5 dan dia nggak bawa apa-apa. Istrinya lebih marah nggak? Begitu juga dengan kita, dengan Allah. Kan kita janjian sebenarnya ketemu dengan Allah. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu dengan Allah di suatu tempat yang kita sudah dikabarkan di hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah. Tidak ada makhluk yang tidak akan bertemu dengan Allah. Kita pun nanti akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana analogi tadi, ketika nanti kita sudah janjian di hari kiamat, maka hari ini kita tertatih-tatih belajar, beramal tapi belum maksimal. Kemudian kita pengen belajar agama, kemudian pengen beramal tapi belum bisa. Tapi nanti kita datang kepada Allah, kita membawa hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya saya belajar agama. Saya belajar kehidupan akhirat saya. Saya mempersiapkan bagaimana sholat yang baik. Saya mempersiapkan bagaimana hafalan saya mempersiapkan bagaimana bacaan Quran saya. Ketika nanti datang kepada Allah, kita membawa hadiah itu, mudah nggak kita dimaafkan oleh Allah. Tapi ada orang yang ketika di dalam kehidupannya sudah janjian nanti ketemu di kehidupan akhirat, tapi dia tidak pernah mau belajar tentang kehidupan akhiratnya. Dia abaikan, ketika datang sudah tidak membawa apa-apa. Hafalan nggak membawa, kehidupan agama, belajar agama tidak membawa sama sekali. Itu analogi yang sederhana Bapak Ibu.
Maka konsekuensi kita ketika kita sudah berilmu, maka beramal. Maka beramal dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita pahami. Tetapi yang menjadi penting Bapak Ibu ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, akhlak kita di dalam majelis, maka banyaklah bersabar terhadap saudara-saudara kita. Karena setiap orang itu kecepatan beramalnya berbeda-beda. Paham Bapak Ibu di sini? Kecepatan beramalnya itu berbeda-beda. Ada orang yang ketika dia paham, dia itu mudah sekali untuk melakukannya. Tapi ada saudara kita yang dia ketika sama, majelisnya sama, asatidnya sama yang menyampaikan, perintahnya pun sama, tetapi ada dari saudara kita itu yang masih apa? Masih tertinggal ketika mengamalkan. Maka kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu, apabila kita bisa mengamalkan terlebih dahulu, maka apa? Bersabarlah terhadap saudara kita yang masih tertatih-tatih. Jangan merasa sombong ketika kita sudah mengerti terlebih dahulu dan kita bisa beramal terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ada orang baru datang ketika duduk di majelis ilmu ditanya, sudah berapa lama kamu datang ke kajian? Baru 2 bulan. Nggak tahu. Saya sudah 10 tahun di sini. Senior loh saya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sudah merasa menjadi senior, akhirnya tumbuh sifat sombongnya, maka apa, menjadikan sebuah majelis ilmu, duduk di majelis ilmu itu menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau yang sudah datang terlebih dahulu, dia mengerti betul harus sabar terhadap orang yang baru, saudara-saudara kita yang baru mulai belajar, dia paham betul setiap orang itu beramalnya berbeda-beda, maka setiap kajian yang kita hadirkan akan menjadikan orang itu apa? Orang itu nyaman ketika duduk di majelis ilmu. Betul nggak, Bu? Paham nggak? Ya kan? Kita harus paham ketika kita datang duluan, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada orang baru yang datang ikut belajar di majelis kita, maka apa? Sabarlah kepada saudara-saudara kita yang mulai belajar, atau saudara-saudara yang kita sudah sama-sama belajar, tapi kok nggak cepat mengikuti kita. Tapi kok nggak cepat mengikuti kita. Karena apa? Setiap orang itu beramalnya beda-beda. Jangan merasa bahwa kita diberikan kemudahan untuk ilmunya, kemudian kemudahan untuk beramalnya, akhirnya apa? Meremehkan yang lain, yang sama-sama di dalam satu majelis, kemudian beramalnya itu tidak secepat dia. Ketika ada orang yang duduk sama-sama, kemudian kita sudah mudah untuk bangun malam, untuk tahajud, saudara kita belum, akhirnya apa? Akhirnya kita ngomong, gimana sih, sudah bertahun-tahun suruh bangun sholat malam aja tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya tidak akan terjadi kenyamanan di antara penuntut ilmu, dan itu bukan karakternya penuntut ilmu. Karakter penuntut ilmu itu ketika beramal kita paham betul bagaimana kondisi saudara-saudara kita, karena kita itu akan diuji sama orang-orang terdekat kita. Kalau kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan diuji sama orang-orang yang terdekat kita, yaitu orang yang sama-sama duduk di majelis ilmu. Dan kita harus sabar. Ada satu hadis yang menjadikan kita harus tersadar, Bapak Ibu. Belum tentu orang yang soleh itu bisa masuk surga, dan belum tentu orang yang telat dalam bertobat itu masuk neraka. Ada orang soleh yang justru gagal di akhir kehidupannya itu masuk surga. Ada orang yang berdosa tetapi dia telat bertobat, yang menjadikan dia itu justru dimasukkan Allah ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan secara singkat. Ada dua pasangan, bukan dua pasangan, ada dua sahabat. Yang satu solih betul, tapi yang satu masih banyak berbuat dosa dan maksiat. Yang solih ini mengingatkan, sudah kamu berhenti berbuat dosa dan berbuat maksiat. Iya. Kemudian masih didapati berbuat dosa dan maksiat. Diingatkan lagi, berbuat dosa dan maksiat lagi. Udah berhenti, jangan berbuat dosa dan maksiat. Iya. Yang masih berbuat dosa dan maksiat ini mengakui, iya. Diingatkan lagi yang ketiga kalinya, sudah berhenti berbuat dosa dan maksiat. Iya.
Sampai ketiga kalinya ditemui masih berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Orang yang soleh ini berkata, sungguh kamu tidak akan pernah diampuni sama Allah kalau kamu masih berbuat dosa dan maksiat. Apa yang Rasulullah sampaikan? Apa yang Rasulullah ceritakan setelah ini? Rasulullah menceritakan orang ini tidak sabar. Orang soleh ini tidak sabar mendampingi temannya yang tadi masih berbuat dosa dan maksiat. Dia tinggalkan. Ditinggalkan sahabatnya ini. Kemudian sahabatnya ini yang masih berbuat dosa tadi akhirnya bertobat, kemudian berproses sedikit demi sedikit, berproses. Akhirnya dalam selang jangka waktu yang beberapa lama, yang solih ini meninggal, yang masih berbuat dosa dan akhirnya dia bertobat itu pun meninggal. Bagaimana Rasulullah itu menceritakan ketika dalam kehidupan akhir. Allah itu memanggil dua-duanya itu, dihadapkan sama Allah. Kemudian Allah itu bertanya, siapa yang dulu mencatut namaku? Kalau aku itu zat yang tidak mengampuni dosa. Zat yang tidak mengampuni dosa. Kemudian orang solih yang tadi dimatikan, kemudian datang kepada Allah. Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Saya ya Allah. Ana ya Allah, saya ya Allah. Kemudian aku hapuskan amalmu dan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Karena Allah itu benci, Bu. Ada hambanya yang mencatut namanya, padahal tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari namanya Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Ra'uf, Allah itu Afu, Allah itu Ghafar. Tetapi ada hamba yang mencatat kamu tidak akan pernah diampuni sama Allah kalau kamu tidak berhenti berbuat maksiat dan dosa. Akhirnya apa? Di dalam kehidupan pengadilan Allah, Allah berkata, aku hapuskan amalmu dan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya ketika kita diberikan, Bapak Ibu, ilmu, ketika kita diberikan pemahaman ilmu, ada saudara-saudara kita yang masih tertinggal, yang sama-sama duduk dalam sebuah majelis, tapi terlambat di dalam mengikutinya, maka kewajiban kita apa ketika beramal? Bukan hanya mengamalkan, tapi kewajiban kita ketika beramal adalah apa? Sabar terhadap saudara-saudara kita. Kewajiban kita apa? Membimbing saudara-saudara kita yang masih tertinggal. Jangan justru menjadikan kita sombong dari ilmu yang sudah kita pahami, karena memang setiap orang itu proses beramalnya itu tidak sama. Ada orang yang proses beramalnya itu cepat, ada orang yang proses beramalnya itu terlambat. Ada nggak yang satu angkatan di sini yang sama-sama angkatan berapa menghafal Asmaul Husna? Ketika mengamalkan Asmaul Husna sama nggak, Bu? Ada yang sudah hafal mumtaz sama artinya, ada yang belum hafal bahkan sama artinya kan berbeda. Setiap orang kan berbeda amalnya. Dan kita yang mungkin diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hafal lebih dulu artinya, bahkan buah imannya, pemanaannya, jangan merasa sombong kalau kita diberikan kemudahan. Ada saudara-saudara yang kita masih mungkin belum bisa beramal, yang kita wajib sabar terhadap mereka. Kalau ini terjadi di dalam sebuah kajian ilmu, sebuah majelis ilmu, maka majelis ilmu akan menjadi majelis yang aman, yang nyaman, yang tenang. Dan itulah akhlak penuntut ilmu yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa? Yang senior merasa senior, yang junior akhirnya apa? Akhirnya karena tidak merasa nyaman, akhirnya hilang. Tidak mau belajar lagi. Tidak mau hadir di kajian lagi. Karena apa? Karena ketika dia datang, tidak mendapatkan akhlak dari seorang penuntut ilmu yang menjadikan dia harus sabar terhadap saudara-saudaranya yang masih berproses. Itulah yang harus kita pahami kalau kita sudah duduk di majelis ilmu. Maka yang pertama, setelah kita meluruskan niat kita, maka kita harus beramal dari setiap ilmu yang kita pahami semampu kita. Semampu kita. Jangan kewajiban kita ketika kita memahami ilmu untuk beramal menjadikan kita justru tidak mau menuntut ilmu, karena semakin kita tahu maka kita dituntut konsekuensinya untuk beramal. Jangan sampai narasi-narasi yang tadi saya sampaikan dari kebanyakan orang, mending saya nggak tahu, jadinya saya nggak dosa.
Itu adalah narasi-narasi pembenaran agar mereka itu apa? Mereka tidak terbeban untuk belajar tentang kehidupan akhirat mereka. Berapa banyak Bu hari ini yang udahlah nggak usah belajar, daripada belajar nanti malah malah suruh beramal. Nanti kalau malah tahu justru malah berdosa. Kan kalau nggak tahu malah nggak dosa. Ingat Bu, di hadapan Allah berbeda seperti apa yang saya logikakan tadi. Ketika kita datang sudah tertatih-tatih, tapi kita mencoba untuk belajar, sudah dibekali oleh Allah, sudah diberikan kemudahan oleh Allah ilmu, kemudian kita mengamalkan, walaupun kadang tertatih, terjatuh, masih salah, kemudian kita berproses lagi, jatuh, masih salah, berproses lagi, maka di hadapan Allah itu akan beda sama orang yang tidak pernah mau belajar, kemudian datang kepada Allah dengan tangan kosong, tidak mau duduk, tidak pernah mau duduk di majelis ilmu, tidak pernah mau belajar, kemudian datang kepada Allah dengan tangan kosong. Tidak ada proses yang dia lalui dari kehidupannya untuk belajar kehidupan akhirat. Jangan menjadi ikram di dalam kehidupan kita. Dan sering sudah saya sampaikan kan, apa yang disampaikan Allah di dalam surat As-Sajdah 22. Waman adlamu mimman dzukira bi ayatihi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Orang yang tidak mau belajar itu Allah sifati sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim. Siapa orang yang lebih zalim ketika kami berikan peringatan, kemudian dia summa a'rada anha, i'rad, berpaling. Ada peringatan dari Allah, maka dia berpaling. Dia tidak mau belajar. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami nanti akan berikan siksa yang berat dalam kehidupan akhirat. Mujrim, Allah sifati dengan kata dolim dan mujrim. Dolim, mujrim. Dolim, mujrim. Di depan Allah dengan kata dolim, belakangnya inna minal mujrimina muntaqimun. Mujrim itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan salah satu dosa besar itu bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr, tapi salah satu dosa besar, semakin semakin bertumbuh umurmu, tapi tidak bertumbuh ilmumu. Semakin bertambah umurmu, tapi tidak bertumbuh ilmumu. Itu salah satu dosa besar. Itulah yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Poin yang kedua, sedikit yang saya sampaikan, kewajiban kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika sudah meluruskan niat, maka ada kewajiban yang lain untuk bersabar. Tetapi kita harus ingat, di dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari butuh kesabaran, karena kita akan diuji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diuji dengan orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada orang yang belajar sebagai kepala keluarga, maka akan diuji dengan istrinya. Kalau ada istri yang belajar, maka akan diuji dengan suaminya. Kalau sama-sama duduk di majelis ilmu, akan diuji dengan teman-temannya, teman-teman dekatnya. Yang mempunyai kemampuan beramal itu berbeda-beda. Dan akhlak dari seorang penuntut ilmu adalah beramal sesuai kemampuannya, yang menjadikan apa? Sikapnya itu lembut ketika beramal, ketika mengamalkan. Kalau ada saudara yang masih tertinggal, maka dia tidak merasa sombong dan dia tetap menemani untuk berproses dari teman-temannya yang masih tertinggal. Itulah yang menjadikan kita paham. Poin yang kedua yang saya tambahkan pada sore hari ini, tidak panjang, kita tambahkan setiap pekannya satu poin, satu pertemuan satu poin, karena akhlaknya penuntut ilmu ada berapa ini? Ada 10. Nah, jadi 10, insya Allah 10 pertemuan ke depan kita hanya membahas setiap pertemuan satu poin dari akhlak seorang penuntut ilmu. Dan hari ini kita pelajari dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami bagaimana konsekuensi kita ketika sudah berilmu, yaitu beramal sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan Bapak Ibu semuanya ketika duduk di majelis ilmu. Allah berikan kemudahan untuk memahami sebagaimana apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ketika beramal, man ta'alamal ilma lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibaran. Siapa yang belajar ilmu agama lantas dia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang akan terus bertambah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud.
Jadi kalau ada orang yang sudah duduk di majelis ilmu, dia belajar ilmu agama, tapi dia tidak mengamalkannya, maka yang dia dapatkan hanya kesombongan yang akan terus bertumbuh di dalam dirinya. Itu yang harus kita jual, kita jauhi. Siapapun hari ini yang diberikan kemudahan oleh Allah pemahaman ilmu dari setiap yang disampaikan, setiap asatid, bukan hanya di sini. Bapak Ibu dapat kajian dari luar, dapat ilmu dari luar. Semoga Allah mudahkan untuk difahami dan dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Karena siapapun yang berilmu, yang sudah dimudahkan berilmu, sudah dimudahkan belajar ilmu agama, tapi tidak mengamalkan kata Ibnu Mas'ud, maka hanya kesombongan yang akan bertumbuh pada hatinya. Hanya kesombongan yang akan terus bertambah pada hatinya. Itulah yang kita harus jauhi dan tidak kita harapkan yang hadir di dalam kehidupan ilmu kita.